bagian ini. Kalian lihat bagian ini ya. Tuh dia gerak terus tuh. Gerak. Lompat. Nah. Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya, dan di segmen Hex Investigation. Nah, kayaknya aku sudah menentukan nih nama yang paling cocok buat segmen ini, yaitu Hex Investigation. Tapi di judul bakal tetap investigasi penampakan. Kenapa? Karena ya memang ini segmen investigasi penampakan gitu kan sebenarnya kan secara jelasnya, dan kayaknya bahasa Indonesia lebih enak. Cuman kalau di opening dan nama dari segmen ini sendiri ya Hex Investigation gitu kan, investigasi dari Hex gitu loh. Seperti biasa kita bakal bukain email-email yang udah masuk ke emailnya Hex nih ya. Ya aku excited banget, makin lama makin banyak juga email yang masuk. Dan itu kenapa kemarin habis lebaran sekarang udah upload lagi gitu kan. Soalnya biar sering-sering aja upload, jadi nggak sayang gitu email-email yang masuk ke emailnya Hex ini gitu kan. Dan by the way karena kemarin juga lebaran, jadi di sini aku juga mau mengucapkan minal aizin wal faizin, selamat lebaran buat kalian semua yang merayakannya. Yaudah daripada kelamaan kita langsung aja masuk ke email yang pertama, yang dimana di video kemarin sebenarnya sudah ada apa ya, cuplikannya gitu ya. Oke. Ya, email ini dari Yoga Yogo atau Mukti Prayoga 811. Oke, saya dapat video ini dari akun meme di Instagram dan menurut saya ini creepy sih mas. Menurut Mas Alvin, bayangan hitam itu apaan ya mas? Oke, sebenarnya di video kemarin itu sudah ada yang berkomentar tentang video yang terakhir itu, yang bagian cuplikannya itu. Banyak juga yang nggak paham ternyata. Udah nonton video ini, udah tahu video ini, tapi nggak tahu sebenarnya apa yang dimaksud dari video itu. Nah, habis ini kita bakal tonton dan kita bakal bahas apa yang ada di dalam video itu, oke? Nah itu dia videonya. Sebenarnya jujur aja ya, video ini cukup creepy sih buat aku sih. Ditambah sama back soundnya, terus ditambah sama ketawa cewek tadi gitu kan. Ya udah kita coba buat telah dulu. By the way buat kalian yang belum tahu sebenarnya ada apa di video ini kalian bisa lihat cuy. Di sini ada dua anak kecil lari-larian, ya kan? Nih dua anak kecil nih. Nah ternyata ada satu anak kecil lagi yang lari di belakangnya nih. Yap, cuman kayak bayangan gitu. Itu dia yang bikin aneh dari video ini. Sekilas memang kelihatan kayak anak kecil gitu, tapi tuh ada yang aneh di sini. Pertama ya, aku bakal jelasin. Pertama adalah si dua anak kecil ini yang lari, yang jelas kita tahu ini manusia ya, karena ya kelihatan jelas lah kalau ini manusia dan anak kecil gitu. Mereka lari itu ngikutin alur jalan. Nah, tapi yang aneh dari anak kecil yang belakang ini, aku asumsikan itu anak kecil. Kenapa? Karena ya ukurannya kecil juga dan hampir sama-sama anak kecil yang dua tadi. Nah, anak kecil yang terakhir ini, anehnya pertama dia motong jalan. Tuh, dia motong jalan. Dan anehnya yang kedua adalah dia kayak bayangan doang gitu. Sebenarnya kalau motong jalan sih harusnya biasa aja ya, anak kecil lari-larian motong jalan masuk ke halaman orang itu kayaknya biasa aja ya. Cuman kayak bayangan gitu loh. Nih, dia cuman hitam doang, ya kan? Set. Tuh, apalagi terutama bagian ini ya. Nah kalian bisa lihat tuh, ini kan dia lari masuk ke halaman orang nih. Ini karena tembok belakangnya hitam, dia jadi nggak kelihatan. Berarti dia full hitam harusnya ya. Karena kalau backgroundnya hitam, dia pakai baju selain warna hitam, ya harusnya masih kelihatan aja gitu. Tapi ini nggak kelihatan sama sekali, berarti dia full hitam dari kepala sampai kaki itu dia hitam. Jadi dia ngeblend sama backgroundnya, jadi kayak hilang gitu. Terus begitu dia ngelewatin tembok yang putih, dia kelihatan lagi. Tapi mengecil. Nah, itu dia. Ini aneh sih, ini serem sih. Kayak hantu anak kecil lagi ikut main sama anak kecil lainnya gitu.
Apalagi ini malam kan. Ya asumsikanlah ini baru mulai malam gitu ya. Kan katanya nih maghrib gitu kan, itu hantu-hantu, bukan hantu-hantu sih, jin-jin gitu kan, pada keluar semua gitu. Katanya orang tua kan kayak gitu nih. Siapa tahu ini ternyata seperti itu. Dan by the way juga ini adalah video CCTV tanggal 15 bulan 5 2020. Jadi barusan banget ya. Barusan banget. Ini video CCTV. Jadi ya kalau dibilang settingan mungkin enggak. Cuman balik lagi, itu apa? Oke, kita perbesar aja ya. Kayaknya ada sesuatu yang bikin aku curiga sih. Nih ya, ini udah aku zoom dan kita lihat si anak kecil yang paling belakang ini lari, ya, lari mau masuk ke halaman rumah orang itu. Nah, di sini yang aku curiga adalah di bagian ini kalian bisa lihat dia ini ada bayangannya nih, ya kan? Tuh, dia ada bayangannya nih. Ini bayangan nih. Ini bayangan anak kecil ini. Aku nggak bilang ini adalah fix anak kecil, manusia atau sebagainya, karena aku juga masih bingung masalah tadi dia ngeblend banget sama tembok hitam di belakangnya gitu kan. Tapi di sini aku curiganya kenapa dia punya bayangan gitu. Apakah iya hantu punya bayangan gitu? Sesolid itu dia punya bayangan gitu kan. Jadi di sini ya kesimpulannya aku nggak bisa jelasin kenapa dia bisa seakan menghilang gitu kan. Ini dia waktu ngelewatin tembok hitam itu gitu. Ini dia hitam banget, maksudnya terlalu apa ya? Terlalu hitam. Masa iya sih manusia sehitam-hitamnya gitu ya bisa ngeblend sama tembok warna hitam sampai bener-bener gak kelihatan ini. Tuh dia pergerakannya aja gak kelihatan, baru muncul lagi. Nah waktu muncul aja di bagian terakhir ini itu bener-bener blur banget gitu, kayak bayangan doang, kayak bayangan tipis yang transparan doang gitu. Jadi ada dua hal yang aneh di sini. Kalau kita ngomong itu adalah setan gitu kan, atau bukan manusia lah ya intinya. Kenapa dia punya bayangan? Itu pertanyaannya. Tapi kalau misalnya dia ini manusia, kok bisa hilang di sini? Kok bisa ngeblend sama dinding warna hitam ini sampai bener-bener gak kelihatan? Ini menarik sih. Dan ini sih yang bagian ini kayak mengkonfirm kalau dia itu cuman bayangan hitam gitu, bukan manusia gitu. Yaitu dia menurutku dua keanehan dari video ini. Aku nggak ngomong ini hantu atau ini manusia, aku sendiri nggak tahu ya. Tapi serem atau enggak, ini cukup serem kalau kita ngebayangin dua anak kecil ini lagi lari-larian gitu kan, terus diikutin sama anak kecil lain yang mau ikut main, kan serem banget ya. Terus ikut ke rumah, masuk ke rumah. Wah. Oke, kita langsung aja lanjut ke email yang berikutnya. Dan menurut kalian gimana tentang video ini? Silahkan langsung komen aja di kolom komentar. Berikutnya nih dari PT PLN Persero. Hah? Kok PT PLN Persero ikut ngirim email? Oke lah, nggak apa-apa. Hey Bang Alvin, ini aku Monik dari Palembang. Aku punya ceritanya sih udah lama. Jadi ceritanya gini, itu tanggal 3 Mei 2015, 5 tahun yang lalu. Dimana hari itu tuh hari ulang tahun gue, dan teman-teman gue datang untuk ngasih surprise. Lokasinya di Taman TVRI, itu sekitar jam 9 malam. Dan kita di sana selfie-selfie untuk menyimpan menjadi kenangan. Pas gue udah pulang ke rumah, gue cek satu-satu nih foto yang tadi itu rencananya mau dimasukin ke Facebook. Gue kaget pas melihat salah satu dari foto-foto itu, kok di belakang leher teman gue itu ada muka, matanya satu, dan pas gue cek foto-foto yang lainnya itu nggak ada. Kira-kira nih Bang, menurut lu itu sosok apa? Oke, fotonya ini. Oke. Ya. Ini itu serem sih. Kayak ada yang ikut ngintip gitu kan. Oke, itu serem. Tapi ya kenapa nggak dikirim aja foto yang lainnya juga gitu? Maksudnya foto yang sama kayak ini tapi yang nggak ada penampakannya gitu. Jadi kita bisa bandingkan di sini. Dan kita bisa pastikan kalau di situ nggak ada orang lain selain kalian gitu. Tapi kita coba dulu aja deh, lihat, kita masukin ke Photoshop dulu, terus kita lihat benar-benar nih apa nih sebenarnya. Ini dia
penampakannya ya. Kalian bisa lihat jelas nih. Oke. Gimana deh menurut kalian? Serem nggak nih? Cukup serem sih. Ini matanya nih. Kalau kalian lihat nih. Ini matanya. Terus ini kepalanya. Jangan-jangan nih temanmu ditempelin apa ya? Jangan-jangan nih temanmu ditempelin nih sama setan nih. Ketempelan gitu kan. Terus habis itu waktu foto nggak sengaja yang nempelin ke foto. Gila nggak? Wow, merinding sih itu kalau ceritanya kayak gitu sih. Itu serem sih kalau ceritanya kayak gitu sih. By the way, mungkin ada yang punya cerita yang kayak gitu. Mungkin kalian pernah ketempelan terus waktu kalian foto yang nempelin kalian ke foto juga gitu. Itu serem sih. By the way, aku nggak bisa bilang sih ini tuh apa. Kemungkinan paling dekatnya kalau kita ngomongin secara logika ya shutter speednya drop, terus ada bayangan si orang ini kepecah gitu. Mungkin ya, mungkin. Yang lebih tahu tentang kamera silahkan komen di bawah. Mungkin aku juga salah gitu kan. Oh iya, sebenarnya gini, kalau misalnya kalian mengharapkan aku akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang penampakan itu ya, ya nggak mungkin aku ngomong oh ini jelas hantu real legit tidak bisa disangka lagi gitu. Ya nggak bisa dong cuy, kan aku juga bukan paranormal. Aku nggak punya indera keenam atau IndiHome dan sebagainya lah ya. Aku bukan gitu. Jadi ya jangan berharap jawabanku mengarah ke sana lah, karena aku ini adalah manusia biasa yang berpikir logis. Ya aku akan mengarahkan jawabannya lebih ke logika aja. Bagaimana logika aku menangkap hal itu gitu loh. Bukannya emang seharusnya kita tuh seperti itu ya, lebih melogikakan sesuatu. Kalau misal nggak nyampe ke logika, ya udah mungkin emang ilmu kita kurang aja atau referensi kita kurang aja gitu. Mungkin ya. Tapi ya di luar itu memang sebenarnya ada beberapa hal yang nggak bisa dilogika, dan ya udah kita tahulah tentang sesuatu yang nggak bisa dilogika tapi mutlak gitu. Oke, kita next masuk ke email yang berikutnya. Terima kasih udah kirim. Yang berikutnya dari Ahmad Septian, suara tangisan dan suara kuda. Oke, suara tangisan dan suara kuda. Kayak jadi inget. Ya. Oh, kuntilanang ya yang ketawanya kayak suara kuda. Oke. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Saya Tian dari Bogor. Halo Tian dan hai Bogor. Jadi pas 1 bulan yang lalu temen saya bete dan dia iseng-iseng aja ngerekam. Dan gak lama itu ada suara tangisan dan suara kuda. Coba Bang tolong tonton videonya, jangan lupa volumenya digedein. By the way, suara tangisannya habis nada HP. Makasih Bang. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Oke, kita coba buat tonton ya videonya. Denger nggak? Lu denger nggak? Wal denger, Wal. Denger, ada yang nangis. Ya, udahan. Denger nggak? Lu denger nggak? Wal denger, Wal. Denger, ada yang nangis. Ya, udahan. Oke, itu dia videonya. Dan ini sebenarnya ngapain nih orang-orang yang pada di depan rumah ya? Kekunci di depan rumah atau gimana kok pintunya ketutupan sampai ada yang tiduran di sini gitu. Ada yang duduk juga gitu kan. Dan by the way, apa kalian tadi denger ada suara? Kalau tadi sih sebenarnya jelas banget sih. Ada suara orang kayak terisak-isak gitu, kayak orang nangis gitu. Terus ditambah ada suara kayak apa ya? Nggak tahu deh apa bener itu kayak suara kuda gitu. Kalau aku sih lebih mikirnya itu kayak suara pintu yang udah tua terus tendang gitu kan kayak. Aku tuh pernah lihat video siapa ya yang dia katanya ya berhasil buat ngerekam suara ketawa kuntilanak gitu di kuburan. Aku lupa videonya siapa, tapi itu suaranya mirip-mirip yang kayak yang bagian katanya suaranya kayak suara kuda tadi loh. Nah itu katanya sih kayak gitu ya. Apa bener ya? Coba kita tonton sekali lagi deh. Nah itu dia. Terus gitu. Oke. Apa ya ini ya?
Denger nggak? Lu denger nggak? Apaan sih gitu? Teman yang satunya katanya nggak denger gitu kan? Ya lu denger nggak? Apaan sih? Berarti nggak denger kan? Berarti yang denger cuman si yang ngerekam doang ini kan? Kalau yang suara yang katanya kayak suara kuda itu, aku sih curiganya itu suara pintu deh, pintu yang tendang gitu kan, terus bunyi gitu, atau dibuka terus bunyi gitu. Tapi suara tangisannya apa dari ini cewek ini nih? Ini cewek kali ya? Terus nangis gitu. Dan kalau dari aku sendiri ya, anehnya adalah suara tadi muncul setelah notifikasi HP doang. Begitu ada notifikasi HP terus baru muncul suara tangisan. Kenapa? Itu dia pertanyaanku. Kalau ini emang bener-bener ada orang yang nangis di situ ya, kenapa dia nangisnya cuman setelah ada notif HP doang? Dan itu nggak selang berapa lama dari suara notif HP terus ada suara tangisan gitu kan? Itu kan aneh gitu. Jadi aku ya curiganya nggak ada orang nangis di situ. Kalau misal itu tangisan orang, masa iya nangisnya cuma setelah ada notif doang? Atau dia dapat notif diputusin terus tiba-tiba nangis, nggak tahu juga ya. Terus gitu juga. Ngapain diputusin terus gitu, ngerti deh. Oke, jadi kesimpulanku tentang video ini ya, video ini cukup menarik. Ya, aku nggak tahu itu suara tangisan apa, tapi aneh aja kenapa suara tangisan itu cuman keluar setelah notif doang. Ya itu janggal sih gitu. Dan ternyata si Ahmad Septian ini juga ngirim 2 email. Yang email yang kedua ini penjelasannya lebih lengkap, di mana dia ngomong kalau di sekitar rumahnya itu tuh nggak ada yang punya kuda, nggak ada yang melihara kuda, dan nggak ada peternakan juga di sana. Jadi seharusnya nggak ada suara kuda yang tadi itu, yang dimana aku juga masih ragu apakah itu lebih mirip suara kuda atau suara pintu yang udah tua. Ya videonya menurutku cukup menarik dan ya lumayan serem juga. Gimana menurut kalian? Silahkan langsung aja ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke email yang berikutnya. Oke, yang berikutnya dari MyWFS, penampakan siang hari. Apa nih penampakan siang hari? Oke. Bang Alvin, coba investigasi foto saya di curug. Pas di zoom fotonya itu ada kayak cewek di atas curug. Tapi logikanya kalau misalnya itu cewek, nggak mungkin ada di atas. Soalnya wisatanya juga di bawah. Kalau di atas, apa gak takut jatuh? Gak wajar kalau seorang cewek ada di atas. Oke. Apa itu manusia? Tolong investigasi apa itu manusia, Bang Alvin. Makasih. Oke, intinya adalah dia foto, terus nggak sengaja ke foto ada seseorang di atas curug. Curug itu by the way adalah air terjun ya. Kita coba lihat dulu fotonya aja. Oke, ini ya yang maksud cewek ya. Oke, kita lihat foto yang lain dulu. Ya, oke, ini mungkin siapa, Wildan ya ini ya, Wildan Septian. Oke. Ini curugnya dan ini ceweknya nih, jauh banget nih. Iya sih ya. Bentar. Dan dia berdiri doang. Oke. Ini sih serem sih. Ini aku merinding sih. Tapi merindingnya bukan gini. Menurutku ini bukan setan atau hantu gitu deh kalau menurutku ya, tapi lebih ke manusia gitu. Tapi yang bikin aku merinding adalah ngapain ada orang ya berdiri di atas curug terpaku diem aja sendirian gitu. Itu dia, itu yang justru malah bikin aku merinding gitu. Ngapain gitu ada orang berdiri terpaku gitu doang kan di atas curug sendirian dan di tempat setinggi ini. Wow, oke. Ini aneh banget sih cuy. Oke, pendapatku adalah yang pasti ini orang sebenarnya. Ini orang sih menurutku, orang karena dia solid banget gitu. Kita tahu lah ya mataharinya dari mana. Ini mataharinya dari atas karena cahayanya di sini dan bayangannya di sini, berarti mataharinya dari atas yang agak ke kanan. Ya, ini ikuti arah kursor. Pokoknya ini matahari di sini nih, ya. Nah, ini kepalanya nih. Ini berarti dapat cahaya dari matahari kan. Ini putih ini pantulan cahaya matahari di kepalanya nih. Ya, berarti dia tuh solid nih karena cahaya matahari, gitu kan. Berarti dia orang. Tapi kenapa ada orang
di atas curug setinggi itu dan dia sendirian. Dan by the way katanya Wildan ini tempat wisatanya itu cuma di bawah gitu. Ngapain dia di atas? Itu dia. Yang serem justru kenapa ada orang di pinggir curug berdiri gitu doang. Ini pinggir banget sih. Kayak mau jatuh itu. Mungkin ini adalah warga sekitar gitu yang memang dia pekerjaannya mencari kayu atau apapun itu di dalam hutan yang ada di atas ini, dan dia udah sering gitu kan. Terus dia sedang menjernihkan pikiran gitu di atas curug ini. Mungkin gak sih? Yang bikin aku merinding yang pasti adalah aku nggak tahu kenapa nih orang berdiri terpaku sendirian di atas tempat setinggi itu. Itu yang bikin aku merinding. Dan kalau lihat foto yang ini, oke, ini kakiku udah ngerasa kayak apa sih? Kalian kalau lihat ketinggian terus kakinya ngerasa kayak dingin gitu loh. Nah, itu yang aku rasain sekarang. Oke, makasih Wildan. Ini sih menurutku orang ya pastinya, bukan penampakan atau hantu dan sebagainya. Jadi kita next aja ke email yang berikutnya. Yang berikutnya dari Deva Lestari. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Saya Depa dari Bekasi. Ini Bang, waktu itu saya lagi nonton di YouTube tentang penelusuran ke tempat-tempat yang udah nggak berpenghuni gitu. Terus saya nemu satu video yang dalam satu video itu ada 2 penampakan muncul. Saya nggak tahu itu beneran penampakan atau cuma ilusi dari pencahayaannya aja. Ngomong-ngomong, itu video dari salah satu acara di stasiun TV. Makasih Bang Alvin, sehat-sehat terus Bang. Oke, terima kasih Deva. Acara TV ya. Kita coba tonton dulu aja, kita lihat ya kayak gimana sih penampakannya. Nggak ada suaranya, memang ini filenya ya, tadi aku udah cek. Oke, ini apa nih? Ya, kita bahas dulu aja penampakan yang ini ya. Ya, ini paling jelasnya gambarnya kayak gini nih. Ini kayak orang yang ngadep ke dinding, katakanlah ini dinding ya. Dia ngadepnya ke sana, pokoknya membelakangi kita gitu. Ini roknya, bajunya kalau kita imajinasikan, dan ini bagian rambutnya. Dia ngadepnya ke sana. Oke. Ini tangannya. Oke ya, kita bahas dulu deh. Pertama, yang pasti dia ini punya bayangan, ya. Nih hitam nih bayangan nih. Yang pertama dia punya bayangan. Dan yang kedua dia nampak tanah. Nih sama sekali dia nggak ada melayang-melayangnya gitu. Dia menampak tanah, gitu. Jadi ya udah kayak orang yang lihat ke tembok gitu kan, nyender ke tembok kepalanya gitu, terus berdiri gitu aja udah. Terus ini penampakan hantu atau bukan? Aku sih bisa bilang ini bukan sih. Katakanlah itu penampakan ya berarti penampakan. Ya kali ada bayangannya nampak tanah lagi gitu kan. Dan kenapa dia nggak mau ngeliatin wajahnya? Mending yang di YouTube sekarang gitu kan. Di YouTube sekarang nampilin wajahnya tuh penampakannya kan. Nampilin wajahnya ngeri lagi, rusak lagi. Kenapa ini acara TV nggak ada wajahnya? Wah, kurang kan? kita next lagi dulu aja ya. Ini video yang selanjutnya. Perhatikan ada sesuatu terekam. Oke. Apa sih ini? Ini ya, ini penampakannya nih. Cuman ini penampakan apa gitu? Ya udahlah, kita bahas. Gini cuy. Ini ya, di bagian ini ya, kalian bisa lihat nih. Ini tuh setan apa yang kotak gitu. Kalau kalian fokus ke ininya, iya, ini kayak badan, ini kepala gitu kan. Cuman kenapa ada putih-putih di sini? Dan ini putih-putihnya kotak gitu. Ngapain? Kalau kita geser waktu dia hilang, nah
si putih yang kotak ini juga ikut hilang gitu. Apa sih? Oke, aku bingung aja sih. Kenapa setannya kotak gitu? Apa? Ini setan apa gitu? Ya, seperti pesanku yang kemarin ya. Anggap aja apapun itu yang ada di YouTube, penampakan-penampakan itu, atau yang ada di TV juga gitu kan, penampakan-penampakan itu, ya udah anggap aja itu sebuah hiburan gitu. Nggak perlu sesuatu yang harus dipercaya gitu loh. Maksudnya ya kali kalian mau percaya sama setan yang kotak gini dan ngilangnya kotak juga gitu. Kayak ini ditempelin gitu kan, terus kasih opacity gitu, kasih fade in fade out gitu doang cuy. Jadi ya anggap aja hiburan lah ya. Kita next aja nih langsung ke email yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ini nggak aku sebutin namanya karena oke, yang berikutnya. Assalamualaikum Bang, sebelumnya tolong nama dan Gmail saya nggak usah disebutin dan disembunyikan. Ini kejadian di salah satu mall di Lampung. Ya bisa dilihat sendiri Bang. Ya aku nggak nyebutin namanya ya kan, aku sensor namanya. Intinya ini adalah kejadian di mall Lampung. Kita coba buat tonton nih videonya. 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Lompat. Lompatnya jauh. Oke, itu tadi adalah video yang sangat menarik ya, menarik banget nih. Biasanya kayak gini tuh kita temuin di video-video serem luar negeri gitu kan, poltergeist, barang-barang yang bergerak sendiri gitu. Tapi di video ini di Indonesia ya kan, hal kayak gini juga terjadi. 2, 3. Nah, tuh. Jadi kalian tadi lihat kan videonya, ada yang lompat, ada barang yang lompat sendiri gitu terus jatuh ke bawah. Tapi sebelumnya kalau kita teliti banget, itu ada benda yang dari tadi gerak-gerak terus. Ini aku nggak tahu benda apa ya. Nih, bagian ini kalian lihat bagian ini ya. Ini gerak-gerak terus tuh, maju mundur gitu terus. Itu aku nggak tahu itu barang apa. Apa emang itu barang gerak, nggak tahu juga. 2, 3. Tuh dia gerak terus tuh, gerak. Lompat. Nah, baru ada yang kelempar barangnya. Lompatnya jauh. Oke, 2, 3. sekali lagi kita tonton. Ini barang apa sih? Serius penasaran. Ini gerak-gerak terus loh. Lompat. Nah, barang tadi itu berhenti bergerak setelah ada barang yang dibilang lompat ini sama mbaknya ya. Oke, ini video keren banget. Ini video keren banget, aku suka. Dan ini kan CCTV gitu kan. Ini serem sih cuy. Ya, ini video yang menarik banget. Dan menurutku ini serem banget karena model-modelnya kayak poltergeist yang ada di luar negeri gitu kan. Ada barang gerak sendiri gitu dan direkam sama kamera candid CCTV gitu kan. Ini serem sih menurutku dan ini seru banget. Aku suka nih, makasih udah kirim by the way. Dan karena ini candid, ini CCTV, dan ini adalah sebuah mall gitu kan, kayaknya nggak ada alasan untuk membuat video yang fake kayak gini gitu. Katakanlah ini settingan, ini fake, kayak nggak ada alasan aja gitu buat ada orang bikin fake-nya. Karena kalau misalnya ini viral gitu kan, bukannya jadi buruk buat mallnya gitu kan. Dan gak mungkin juga orang-orang yang kerja di sini sengaja membuat video kayak gini dan untuk viral gitu. Karena apa? Kalau misalnya mereka sengaja bikin video kayak gini, ya otomatis kerjaan mereka akan hilang lah karena membuat citra buruk untuk mallnya gitu. Ya ini cukup menarik menurutku. Ini video yang gak bisa dijelaskan, jadi serem. Dan aku sih lebih percaya sebenarnya sama hal yang kayak gini gitu. Ada benda gerak sendiri itu lebih serem daripada ada penampakan jelas yang punya bayangan.
Oke, kayaknya itu aja video kali ini. Aku udah record cukup panjang banget ini ya. Aku udah banyak banget bukain email-email. Sebenarnya banyak juga email yang nggak aku masukin sih sebenarnya, karena kadang-kadang ada yang ngirim foto tuh ya nggak jelas aja gitu. Fotonya terlalu apa ya? Terlalu blur, terlalu shaky, terlalu banyak kemungkinan. Jadi aku nggak masukin yang kayak gitu. Itu terlalu apa ya? Aneh buat dibahas gitu lah ya. Dan banyak juga yang kirim tuh penampakan dari YouTuber lain gitu. Ya, aku nggak tahu aja apakah aku masih harus membahas penampakan seperti itu gitu kan. Ya silakan aja langsung komen di bawah kalau misalnya kalian memang pengen aku buat reaction video-video penampakan dari channel-channel lain gitu. Yang punya bayangan mungkin. Ya udah, itu aja kayaknya video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe kalau kalian enjoy dengan channel ini, dengan konten yang ada di channel ini. Dan makasih juga buat kalian yang udah kirim-kirim email, dan makasih buat kalian yang udah tonton video ini sampai selesai. Kalau pengen tahu updatean selanjutnya, nanti mungkin kalian bisa follow aja semua sosial mediaku yang ada di description, dan kalian boleh kirim-kirim lagi email ke emailnya Hex. Oke, semakin banyak kita semakin sering upload gitu lah ya, karena banyak bahan gitu. Yaudah, itu aja yang terakhir. Bye. It's behind you now. Ya.